bakal langsung menyaksikan match yang ketiga. Semoga ada banyak poin yang bisa dikumpulkan oleh Indonesia. Dan semoga poin tersebut juga di finishing dengan winner chicken dinner untuk timnas dari Indonesia. Hashtag Indopride, hashtag Gaspol, hashtag Timnas Day di kolom live chat sekarang juga. Beberapa poin yang bisa dikejar dengan game yang masih cukup banyak. Jadi masih sangat mungkin. Sementara waktu, dekat dengan farm ini, Uzbekistan, Glory, mencari ada letak lawan dan ternyata Rare dari Hong Kong melakukan tembakan sayangnya hanya dengan arm side. Dan ini akan mulai dikejar. Sebuah jual beli serangan yang dibeli oleh tim Uzbekistan. Net dikeluarkan tapi mereka tidak mau ambil resiko, cabut lagi pasta. Wah gila, cengsitnya Ramses sih cepet banget tadi. Ramses. Langsung pindah. Ramses. Iya bener juga sih. Koneknya ke sana lagi loh. Jadi Uzbekistan. Anggota mereka tumbang kali ini malah bertemunya dengan ngotot ke arah tim Brunei. Lompat memang keluar Ciwi dari arah mobilnya, dari arah rumahnya. Tapi ternyata masih ada Glory yang membackup dari Uzbekistan. Yubis mencoba membackup dari arah sebuah vehicle. Berhenti di area open field. Hanya ada 2 obstacle. 1 batu dan 1 mobil yang dia punya. Terlalu banyak kita melihat ada chain sheet yang dilakukan. Bahkan Brunei kali ini Shaco tumbang, Newbie dan Red menjadi last 2 man standing. Poin mereka belum nyaman, poin mereka sangat jauh dari kata aman. Dan kali ini Ramses with the nade memberikan damage yang signifikan. Newbie tumbang tapi balasan dari Reed mendapatkan 1 play dari Uzbekistan. Tidak ter-end juga akhirnya 1 poin pertama bagi tim Brunei. Tapi 3 player Uzbek masih ada di sekitar mereka. Thailand mendekat juga. Bahkan Newbies di steal elimination karena Swap yang mendapatkannya. Util dilempar dan Brunei Darussalam harus menjadi tim pertama yang pulang. Sebelum nanti menuju ke bagian dari Pochinki, step by step move yang dilakukan oleh Indonesia kali ini. Dan harus berpikir dengan sangat jernih karena di belakang dari Indonesia masih ada Nepal. Dan mereka udah tahu belakangnya ada Nepal. Jangan sampai ke sandwich, padahal mereka udah dapat infonya. Itu dia, dan bahkan ternyata Haikal atau Yami langsung di-push oleh beberapa player yang lain. Butuh regroup cepat dari tim Indonesia. Belum melihat tadinya regroup cepat yang mereka ingin lakukan. Nate dilempar, tapi sayangnya 1 player sudah masuk karena bagian dari tangga atas. Nate kedua dari seorang Yami akankah digunakan? Ganti karena bagian DBS lagi. Lawan yang menggunakan UMP. Tidak ada tembakan. Zilhak mendekat dan Jeremy juga mendapatkan 1 player dari Nepal. This is the moment. Bakal ter-end 1 dan Nate dari Yami is back. Haikal with the Nate getting the second. Menjadi 4 lawan 2. Mendapatkan dia ketiga. 1 player lagi dari Nepal harus dicari. 4 points harga mati. Dan 1 player Nepal tersebut ternyata agak jauh di bagian belakang sana pasta. Akan sangat sulit untuk bisa mendapatkan last man standing dari arah Nepal kali ini. Karena meninggalkan Zio yang tertinggal di bagian belakang. Tapi kayaknya bakal dicari sama Indonesia. Haikal memberikan informasi, memberikan marking menuju ke arah pemain-pemain dari tim Indonesia yang lainnya. Zulhak langsung maju ke arah depan sana. Granat di tangan dari seorang Zulhak akan dipantulkan ke dalam dari rumah ini, meledak. Hanya splash damage yang dia kirimkan menuju ke arah seorang Zio. Ada granat yang kembali lagi dimasak. Counter net dilakukan, lempar granat yang menuju ke arah atas. Masih menuju ke arah ruangan yang salah karena Zio berada di ruangan yang lain. Itu dia Zio atau Bocil yang begitu aktif dari tim Nepal kali ini. Mulai dicari, mendapatkan sebuah tembakan dan akhirnya Zilhak timnas Indonesia steal the point, mendapatkan seluruh player dari tim Nepal. Saat Myanmar yang saat ini agak turun cara main outer mereka. Mereka coba lebih tengah cepat daripada biasanya. Tapi kita kembali ke peperangan antara Hong Kong dan Uzbekistan. Tapi Glory Nate-nya mendapatkan 1. Harus bisa menjaga waktu agar teman-teman bisa melakukan backup pasta. Ini dia Glory mendapatkan timing untuk melakukan healing setelah dia dapetin knockdown di lantai 1-nya. Sementara Zilhak di arah lain bisa mendapatkan pemain dari Uzbekistan. Tapi Glory sedikit intipan manja ke lantai 1. Tapi tidak bisa mendapatkan knockdown yang kedua. Malah tiba-tiba Glory yang tumbang karena double push dilakukan oleh Hong Kong. Tim Hong Kong walaupun memang ada 3 player knockdown, tapi 1 eliminasi mereka sudah dapatkan. Sementara Indonesia 5 elimination aset sudah keluar. Hong Kong terbakar 1 dan masih ada seorang hard boy with the hard nade dilempar ke dalam, tidak mendapatkan. But here we go, timnas Indonesia Garuda datang untuk bisa menumbangkan lawan-lawan. Tapi hati-hati, Hong Kong sudah reset lagi. Hard boy naik ke arah bagian dari hovercraft, ditembaki terus-menerus. Hati-hati Zilhak, jangan sampai dia keluar dan melakukan tembakan. Hardboy keluar, kasih poin. 6 eliminasi untuk timnas Indonesia. Ini dia timnas Indonesia yang sudah bisa mendapatkan 6 elimination. Hong Kong yang ada di arah atas mungkin bakal menjadi santapan berikutnya. Zilhak, granatnya on point. 1 momen dari Hong Kong tumbang di bagian loteng kali ini. Granat berikutnya bakal dilemparkan menuju ke arah yang sama, meledak. Dan Zilhak kembali lagi dengan aksinya. 1 orang low health terjebak di lantai atas. Rare atau Rare kali ini yang tersisa. Granat demi granat yang bakal dilemparkan lagi menuju ke arah atas sana. Sementara
sementara revive. Akan di-revive kah atau tidak? Ternyata granat dari Indonesia benar-benar masuk ke atas dan Indonesia mendapatkan jumlah elim yang begitu banyak di match ini. Timnas Indonesia berhasil touchdown di area rumah 12. 3 pemain mereka selamat, hanya satu yang low health, tapi Falak merespon dengan cepat dengan satu granat tembakan dilemparkan menuju ke arah seorang pertama. Sudah ada di dalam dari rumah ini. Zeta sendirian di rumah ini, sementara dua pemain dari Indonesia yang lainnya ada di bagian rumah yang lain lagi. Rosemary tumbang. Belum ada backup cepat yang dilakukan oleh pemain-pemain timnas Indonesia yang lainnya. Tapi dari Pakistan sudah melakukan setup dengan sangat rapi karena mereka mengirimkan satu anggota mereka di arah tebing. Wah, jujur ini gila banget sih. Pakistan melakukan backup dengan sangat cepat. Mereka langsung melakukan sebuah regroup dengan begitu presisi, begitu on point, dan Yami menjadi last man standing. Ada Molly yang dilemparkan. Yami akan bertahan dengan satu tembakan, but not going well. Benar-benar Pakistan movement yang begitu gila, tapi Indonesia pulang dengan 9 total eliminasi. Ngeker dulu, tempatnya lowong, nggak ada gangguan dari tim lain, udah pasti bakal tahu infonya. Tadi kan emang udah bener-bener dead move lah bisa dibilang, kayak lu kemanapun udah sulit banget, bahkan kok hilang tiba-tiba ini showroomnya. Makanya banting setir bisa touchdown di rumah 12 aja menurut gue udah bagus tadi timnas Indonesianya. Ya, ditambah faktor juga tadi yang gue katakan, tim Pakistan, kalau kebanyakan tim mungkin mereka akan tetap standby di rumah-rumah yang berbeda, standby di bagian bukit, ya udah biarin aja tim Indonesia untuk stalemate di sana aja. Tapi mereka langsung keep up dan itu yang ngebuat timnas baru setup pun gak bisa maksimal. Apalagi ingat sebelumnya ditembaki oleh Kingdom of Saudi Arabia juga. Tapi itu penjelasan dari kami teman-teman semua. The fight is still happen. Jordania dibuat tidak berdaya karena Vietnam is back to the prime. Perang adalah jalan atau kunci mereka untuk masuk ke arah bagian dalam zona. Smoke yang masih tebal menjaga pergerakan dari tim Vietnam. Sementara tempat lain Thailand Swaps mendapatkan kembali player dari Kingdom of Saudi Arabia. ID7 tadi yang berhasil diamankan dan dipulangkan begitu saja menuju ke lobby. Bahkan Saudi Arabia juga mendapatkan vision ke arah Jordania. Lat yang sudah dipulangkan, tersisa 2 pemain dari arah Jordania kali ini. 7 tim tersisa, sementara Thailand yang sudah mulai mengejar tertinggalan poin mereka. Bermain di balik dari bukit ini, tidak langsung terburu-buru mereka untuk bisa mengontrol zonanya. Bersabar dan pasti mengamankan sisi demi sisi, bahkan smoke mereka maksimalkan untuk membutakan vision dari Pakistan. Itu dia, menunggu zona berikutnya pop out ke arah bagian tengah, kanan, kiri, utara atau selatan. Ternyata cukup mendonat. Jordania lagi-lagi not a big fight, hanya menempatkan satu player di sana dan Myanmar Romeo dibakar. Yutil masih ada tapi Huzaifa tumbang oleh seorang Joker. Thailand step by step mereka mulai mengerikan. IQ bahkan terpres untuk mundur regroup dengan kawan-kawannya. Berarti dari bukit rumah 12 sudah full dikuasai oleh tim Thailand. Ya, Thailand sudah mulai menguasai bukit ini. PR mereka berikutnya adalah masuk menuju ke arah zona. Karena masih dijaga oleh beberapa setup dari Myanmar. Mereka masih melakukan split. Mau muter ke arah rumah 12 sudah dijaga juga oleh pemain-pemain dari tim Pakistan yang tadi berhasil memulangkan timnas Indonesia. Yang paling lowong sebenarnya kalau gue lihat ya, ini Vietnam, Jan. Arah kiri itu benar-benar lowong banget. Dan tempat di mana Jordania berada, itu adalah tempat yang tadi gua expect akan diambil sama timnas Indonesia. Setuju. Karena kan tadi udah pusing karena bagian dari garasinya nggak ada. Nabrak rumah 12, makanya tadi gua sangat mengapresiasi atau benar-benar setuju dengan Pasta karena itu nekat banget dan masih bisa touchdown. Sudah bagus di sana tapi fightnya memang tidak on point. Sehingga tadi gue juga kira bakal ke arah bagian Lil Shake tadi. Cuman ya udah, kita masih ada satu Ranger lagi untuk bisa dimaksimalkan. Kita balik ke fight yang dimana Vietnam tidak terhentikan teman-teman semua. Salah satu dari kembar Bouzi mendapatkan knockdown. Kim bahkan memberikan stack, berarti diketahui last man standing dari player Malaysia. Zeus berpindah sekarang posisinya. Bouzi yang akan turun ke arah bagian bawah. Sementara Kim dapatkan sebuah batu. Predict fire dilakukan atau predict shot. Util akan dilempar tapi belakang sebuah pohon tidak, justru menjadi incaran dari seorang Kim. Nate dilempar ke arah bagiannya, meletup di udara. Sayangnya tidak bisa menumbangkan timnas Malaysia. But the second Nate ternyata masih gagal Pasta. Dan pinternya Vietnam, mereka nge-overlap sih. Mereka nge-overlap posisinya dari timnas Malaysia, Jan. Wah, gila. Di overlap, di setup, dibuat gak berdaya, dilemparin granat, ya udah kelar. 1, 2, 3 granat, bukan pantun ya. Tadi hanya sebatas pancingan aja. Granat keempat akhirnya bisa untuk mengkonfirm dan memulangkan pemain terakhir dari Malaysia ke arah lobby. 2-3 granat
tim Malaysia tamat. Sayang sekali memang tadi granat dari Vietnam ya. Begitu on point, tapi bagaimanapun ada strategi yang coba dilakukan oleh tim Malaysia. Sayangnya memang masih gagal. Kita masih punya dua tim SEA lainnya, Thailand dan juga Vietnam. Sementara Pakistan, ini tim menurut gua quite perfect loh di game kali ini. Ketika dipaksa untuk agresi cepat, mereka begitu cepat. Iya. Ketika sekarang mereka butuh untuk bermain stay di bagian compound, jaga di bagian bukit aja, mereka juga bisa lakukan. Itu spesial banget. Maka daripadanya gue rasa mereka bisa nih untuk bisa mendapatkan poin tinggi lagi di game kali ini, Pasta. Iya, dan sebenarnya hanya tinggal menunggu aja sih. Ini last man standing gue rasa nggak butuh untuk overpick. Ya. Selama nggak ada yang nabrak ke arah broken Nggak stick usah ini, deh, mereka atau dia bakal lebih safety. Benar. Nggak usah jahil dah, nggak usah jahil. Ada miracle di luar soalnya. Kayak mau coba di save ya kan. Ternyata ya udah seorang Clever akan menjadi last man standing. Poin masuk ke arah bagian tim yang lain dan kita menunggu zona akan condong ke arah bagian mana. Ternyata tetap Clever atau dari tim Jordania sepertinya yang akan menjadi zona-zona penentuan terakhir karena biasanya akan mendonat seperti ini. Kita lihat. Apakah mendonat? Ya masih ternyata mendonat untuk zona late game kita. Ini baru nih, bakal ditabrak nih. Harusnya yang bakal YOLO nih Thailand. Kalau dia bisa ngambil belakang broken shake-nya, itu bakal save posisi dari Pakistan. Benar, in some moment gitu ya. Yes. Tapi ternyata Pakistan akan dikontes oleh tim Vietnam. Buset, Win melakukan tembakan. Winnya kena damage lebih besar karena kembali lagi body system dari Pakistan begitu sempurna di game kali ini, Pasta. Iya, dan yang gue suka dari Vietnam, mereka nggak ngelupain posisi dari Jordania. Bener. Ngepick dikit Pakistan, ngelihat lagi ke broken shake-nya. Ngepick Awareness-nya lagi sih ke ya. arah Pakistan, balik lagi ke arah Jordanianya gitu. Bahkan mereka udah ngedapetin info, Pakistan mereka dapetin info, Thailand mereka ngedapetin info, Jordania juga udah mereka dapetin info. 3 tim lain semuanya infonya udah masuk ke arah Vietnam. Itu dia yang menjadikan Vietnam begitu aware di game kali ini, menjadikan Vietnam collecting informationnya menjadi jalur mungkin menjadi kemenangan bagi mereka. Dari Vietnam push ke arah bagian dari Jordania. Oh my god, terlalu nekat. Kita baru puji Vietnam, kita baru puji kesempatan-kesempatan yang mereka coba lakukan, tapi justru push ke arah bagian Jordania adalah sebuah gerbang kesengsaraan karena 2 player mereka tumbang di tangan Pakistan. Kalau tadi yang nabrak Thailand menurut gue masih bisa. Oke. Tapi karena yang nabrak Vietnam, Kebuka banget. Kebuka banget dari Pakistannya cuy. Bener. Oh no, Vietnam. Karena itu udah posisi broken shake udah pasti ke cover banget sama Pakistan kan. Siapapun yang ngambil ke arah broken shake-nya mau masuk ke dalam broken shake-nya, pintunya tuh menghadapnya ke arah Pakistan tuh. Itu dia, apalagi Pakistan kembali terdorong ya dari rumah 12-nya, nggak bisa terlalu belakang lagi. Sementara Ternike setelah ditembak dengan begitu banyak oleh Bouzi, ternyata tumbangnya oleh Blue Zone dan tetap terambil ternyata oleh Zeus menjadi eliminasi kesekian bagi Vietnam, atau 7 lebih tepatnya. Sementara Huzaifa dapat 1 lagi. Kalau dapat 1 player Thailand lagi berarti 2 kali game Pakistan back to back double digit elimination. Iya. Back to back chicken juga untuk hari Possibly ini. sih ini sih. Possibly banget kalau ngelihat posisinya kayak gini dan nggak tahu Swaps punya berapa banyak healing tadi untuk bisa dimaksimalkan untuk bisa mendapatkan hashtag yang terbaik. Dan Vietnam yang agak blunder dalam pergerakan mereka, tapi mereka masih menyisakan 2 pemain dan Swap harus pulang di arah yang hashtag 4 ini. Apa yang barusan gue omongin terlalu panjang kalimatnya, tapi granat banget dilemparkan. Masih belum bisa menggapai pemain dari Vietnam. Ini benar-benar permainan yang begitu rapih dari tim Pakistan. Bahkan dengan seluruh kemenangan yang mereka sudah dapatkan, mereka tidak mau sembrono untuk screening. Mereka tidak mau sembrono untuk mencari-cari. Bahkan Jordania, oh my goodness, lompat sedikit. Tertembak begitu dalam. Clever tadi ternyata Zeus yang siap membius dengan tembakannya. Nih kembali dilempar. Bouzi, ini masukkah? Ternyata masih di luar. Second nade dilempar, masih di luar. Third nade dilempar, masih di luar. Justru Bouzi yang tumbang oleh tim lainnya. Kan gue bilang udah diem aja, gak usah bertingkah. Lu tinggal diem. Oh my god. Udah gak usah bertingkah. Dan Vietnam akhirnya dipulangkan menuju ke lobby. Pakistan mendapatkan momen untuk bisa mendapatkan winner chicken dinner back to back chicken yang akan mereka dapatkan. Bunny hop dari Huzaifa bakal menjaga dan akhirnya back to back untuk winner chicken dinner berhasil disecure oleh Pakistan.